Halo, jumpa lagi. Kembali lagi kita di acara yang luar biasa dan menginspirasi, yaitu di Citra, CITRA. Cerita inspiratif untuk kita. Kembali lagi bersama saya Putri Penyarikan yang akan mengajak teman-teman semua yang ada di live Instagram kali ini. Kita akan berbagi banyak sekali inspirasi. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, ya. Beliau merupakan fashion designer ternama di Bali. Siapa lagi? Kalau yang tidak kenal, Bunda Sinta Krisna. Oke, sebentar lagi kita akan live, sahabat. Tapi saya mau sapa dulu ya. Siapa saja nih yang udah hadir? Halo Mbak Happy Jayanti. Halo Ayu Praba. Senang sekali ya di sore hari ini kita bisa live bersama untuk saling berbagi dan belajar bersama ya dari tokoh-tokoh yang sudah sukses menjalani bisnisnya. Banyak sekali yang teman-teman nanti bisa dapatkan di sini. Kita bisa berbagi inspirasi bagaimana cara mindset, bagaimana kita mempersonal branding kita ya. Itu nanti kita bisa saksikan ya. Oke, siapa lagi nih yang udah gabung? Ya, thank you banget yang udah berpartisipasi hari ini. Terima kasih ya. Oke, lagi sebentar kita akan panggilkan ya. Saya harapkan teman-teman semua yang ada di rumah atau maupun yang ada di mana aja yang mungkin lagi di jalan atau yang ada aktivitas pada saat ini, saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan selalu produktif ya. Oke, sudah ada lagi nih yang bergabung, Mbak Dian Pratiwi. Halo. Thank you udah gabung, makasih. Oke, teman-teman, nanti kita juga ada giveaway ya buat teman-teman yang paling aktif ya. Pada saat mendapatkan insight, teman-teman silakan chat ya, atau ada yang mau bertanya silakan chat di kolom komentar. Karena hari ini kita akan benar-benar mengupas tuntas bagaimana sih ya inspirasi sukses, baik itu dari memulai bisnis, menjalani bisnis ya. Kita nanti akan belajar banyak mengenai value-value atau keyakinan apa nih yang harus kita tanamkan di dalam diri kita maupun mental kita untuk sama-sama bisa saling juga berkarya ya di Bali ini dan juga untuk negara kita. Oke, saya juga akan kita yang muda ini adalah yang berani berkarya. Jadi mungkin cerita inspiratif untuk kita ini, saya akan memberikan hashtag bagaimana kalau kita kasih hashtagnya adalah yang muda yang peduli. Setuju nggak teman-teman? Kalau ada yang setuju, silakan boleh katakan setuju. Ya, boleh katakan setuju, boleh ketik setuju gitu ya. Kita yang muda, kita yang peduli. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk saling berpartisipasi, saling berkarya, memunculkan banyak ide-ide untuk membangun Indonesia semakin kreatif, semakin luar biasa lagi ya. Oke, ada siapa nih? Ada Wayan Handi ya, sudah bergabung. Thank you yang sudah bergabung, makasih banyak. Oke. Halo semuanya, thank you, makasih banyak. Oke. Nah, sekarang spill kita udah ada nih. Halo Bunda Sinta ya. Oke, kita undang ya. Kita undang beliau. Ya, sambil menunggu ya. Oke. Halo Om Swastiastu.
Terima Iya, kasih. selamat sore Bunda Sinta. Halo, apa kabar? Luar biasa sekali. Senang Sehat sekali rasanya di sore ya. hari ini bisa ketemu Bunda, ya, bisa hadir di acara cerita kali ini. Thank you, Bunda. Iya, iya. Gimana kabarnya Mbak Gimana, Putri Bun? kan? Luar biasa, asik, luar biasa Bunda. Semakin semangat. Apalagi ada Bunda nih hadir di acara cerita kami hari ini. Thank you banget. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung juga, saya boleh bacakan sedikit ya backgroundnya dari Bunda Sinta. Nah, beliau adalah merupakan ya, beliau merupakan adalah desainer fashion ya ternama yang ada di Bali. Ya, beliau juga siapa sih yang nggak kenal ya mahakarya beliau yang sudah menyebar di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Nah, karya-karya masterpiece beliau ya sudah banyak sekali penghargaan yang sudah diterima. Di antaranya yaitu juara dari GCI Indonesia di tahun 2014. Betul ya Bunda ya? Sebagai Aduh, kreatif lama-lama yang banget soalnya entrepreneur. malu. Betul ya Bunda ya. Iya, sebagai Creative Young Entrepreneur Award dan penghargaan dari Indonesia Book of the Record sebagai desainer culture wanita muda Indonesia. Wow, luar biasa banget Bunda. Dan Bunda juga mensponsori untuk Fashion Mahabharata ya, Mahakarya Ramayana Fashion Show, luar biasa banget. Thank you Bunda. Iya, Mahakarya sama-sama. Bunda sangat menginspirasi untuk kami. Thank you. Semoga bisa bermanfaat ya karya-karyanya. Karena semuanya dibuat dengan Iya, hati gitu. asik. Dari cinta gitu ya Bunda ya. Oke, luar Nah, biasa. Oke, Bunda Sinta, kita langsung ngobrol aja ya Bunda ya. Bunda cetar banget nih dengan polkadotnya yang merah, putih, itu semakin menandakan bahwa dari cinta dengan ketulusan hati itu menggerakkan untuk keberanian untuk berkarya gitu ya Bunda ya. Ini tercermin dari apa yang Bunda pakai hari ini, luar biasa. ini edisi of Dalmatian. Dalmatian yang Oh, merah. edisi ada. Bunda bisa aja ya. Oke, Bunda boleh tahu nih segudang ya prestasi yang Bunda sudah ciptakan gitu ya, sudah berkarya di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Nah, ini Bunda berarti berkarirnya itu sejak di tahun dari 2009 ya Bunda, betul ya? Iya, saya berkarya dari tahun 2009. Dari tahun 2009 saya Hmm. berkarya. Mhm. Dan itu juga awalnya iseng-iseng banget loh Mbak. Jadi kalau ada orang nanyain Dari gimana iseng. caranya jadi desainer, aduh gue nggak tahu caranya gimana gitu. Karena Uh-huh. itu semuanya just come away. Memang maybe it's meant to be ya. Ya, jadi itu Ya. di tahun 2009 saya start. Tahun 2009. Dari 2009. Nah, boleh tahu nggak Bunda, kenapa sih Bunda akhirnya kok jatuh cinta ke dunia fashion? Apakah kalau dari titel kan itu saya lihat ya backgroundnya Bunda ini sarjana ekonomi, tapi kenapa melabuhkan hatinya ke desain? Apakah ada darah seni dari orang tua hingga melanjutkan atau bagaimana ini Bunda? Boleh cerita dong dulu Bunda? Thank you. Saya ceritain dikit ya, biar nggak salah paham. Cie, salah paham. Siap, siap. Boleh Jadi, banyak juga boleh. jadi saya itu benar-benar dia nggak ngerti ya kalau bakal terjun di dunia fashion ya. Sama sekali nggak ada bayangan. Saya pikir saya tuh bakal jadi dosen, Mbak. Karena saya suka belajar kan. Saya ngambil Siap. S2, saya prepare myself untuk di economical things Mhm. gitu. Cuman Ya. ternyata memang panggilan darah seni ya, karena ibu Mhm. saya, terus keturunannya Mhm. mungkin ya namanya Mhm. seniman gitu. Akhirnya Mhm. nggak tahu saya benar-benar hidup itu memang seperti air ya, mengalir ya. Dan kita nggak akan Mhm. bisa menyentuh air yang sama kedua kalinya, Mhm. karena air akan ngalir ya. Ya. Tiba-tiba aja saya udah dipanggil, udah jadi inilah desainer kita, Sinta Krisna. Oh, desainer ya gue sekarang. Simsalabim gitu. Jadi Oke. waktu itu cuma saya buat-buat kebaya, terus udah gitu ada yang Hmm. minta sponsorship untuk acara Mhm. putri-putri kayak gitu deh Mbak. Terus Iya. akhirnya udah gitu, udah jadinya terjebak udah di bidang itu dan saya nggak tahu mesti gimana. Nah, orang yang manusia yang mengerti alam dan kinerja alam itu harus menerima itu takdir alam. Jadi saya mulai belajar untuk menekuni bidang itu dan ternyata memang saya suka sekali gitu. Jiwa Oke. kurang karena ketika saya tentunya kita kalau ibaratnya udah terlanjur nyebur nih, kita harus cari role model Ya. dong. Role model lah kebetulan saya Siap. dianya anak panti
Saya banyak baca Mhm. tentang beliau. Terus saya lebih suka sebenarnya sama sisi kehidupannya ya. Jadi Mhm. akhirnya saya juga berkarya. Dia jadi role model saya. Saya suka Mhm. terinspirasi sama karyanya dia begitu seksi karena dia itu kalau buat Mhm. kebaya tuh di bidang yang tile ya. Tile itu kita Mhm. bisa Mhm. ekspresikan segala macam cara. Bisa dengan bead saja, Mhm. bisa dengan benang, bisa dengan bordir, bisa dengan apapun. Mhm. Jadi bebas kita berkarya dibandingkan cuman udah kain bagus ya, udah gitu kita Mhm. potong tinggal jahit kan apa bedanya sama tukang jahit biasa gitu. Saya suka berkarya di bidang yang bebas, freedom gitu. Nah, itu yang saya suka. Oke. Belajar jadi gimana inspirasinya, tapi bukan berarti meniru dia. Karena kita harus Mhm. keluarkan mas kita. Jadi kalau setiap mau kita terjun di bidang apapun, dikenali Iya. dirinya sendiri dulu. Kenali diri Anda Mhm. Kenal sendiri, diri. cari pattern yang pas, cari yang sesuai dengan Mhm. jati diri. Jadi baru kita punya kekhasan. Karena hidup ini kalau kita nggak Mhm. ciri khas, sama Mbak, Mhm. sama-sama. Sama kayak orang kebanyakan Iya, yang betul. bisa Mhm. noleh. Orang nggak tertarik untuk melihat. Betul. Tertarik karena Betul, they betul. different. Like that. Oke, ingin selalu menjadi yang paling beda gitu ya Bunda. Nah, untuk saat ini bagaimana nih Bunda bisa bisa membranding ya. Akhirnya Sinta Krisna ini memiliki cita rasa yang berbeda gitu ya. Wah, cita rasa sentuhan kalau saya lihat antara tradisional gitu ya, antara tradisional dengan Budaya. tambahan ya culture budaya bahkan yang internasional gitu loh rasanya gitu loh Bunda. Dan itu hanya dimiliki hanya Bunda Sinta gitu. Nah, boleh tahu nih Bunda bagaimana cara Bunda personal branding ya hingga dari citra diri ini bisa menjadi harga diri ya, membuat sebuah value yang berbeda. Bunda Berubah gitu Sinta, ya. ya itu gimana Bunda? Boleh boleh kasih Kembali lagi tipsnya nggak? pada saat itu, kembali lagi pada saat itu karena bagusnya saya Ya. seorang bukan yang latar belakang di bidang pendidikan tata busana ya Mbak ya. Jadi kalau Aha. kita udah ahli di bidang itu kan kita udah tahu pakem ya, pattern pola nggak boleh gini. Saya Ya. nggak mau tahu. Saya pokoknya mau buat baju begini. Jadi penjahit saya nggak bisa mau buat baju kayak, nah, gue nggak peduli. Gue mau buat baju model begitu. Jadi saya buat terobosan, Oke. terobosan, terobosan. Karena saya bukan bidang Ya. saya. Jadi saya ngawur Mhm. aja. Yang penting jadi apa imajinasi saya itu jadi. Nah dengan saya sangat ngafal gitu ya, freedom aja saya Mhm. untuk Mhm. menganut aliran itu, akhirnya saya bisa dilirik orang, Mbak. Ini kok berani banget ya, desainer ini madu-maduin Mhm. warna, apalah Mhm. segala macamnya. Kalau orang kan identik kalau kadang-kadang ya kita ini, Mhm. kalau identik yang Mhm. kelasnya lebih atas itu biasanya males dia pakai warna-warna yang ceria. Jadi kesannya kampung Betul. kalau warna-warninya Betul, gemilang. betul. Tapi saya bisa Betul. madu padankan itu semua, but still look elegant and luxury. Nggak kelihatan Mhm. murah gitu loh, Mbak. Jadi saya cuma berani aja. Mhm. Show myself. I didn't do Mhm. anything. I just show myself. I think it's good like this. Saya bebas aja dalam berkarya. Jadi itu Mhm. yang dengan karakter itu orang jadi easy to recognize. Oh itu Sita Krishna. Oh itu bajunya Sita Krishna kayak gitu. Oke, berarti dimulai dari kata berani gitu ya Bunda ya. Berani tampil beda, berani berkarya, lain dari yang lain seperti itu ya. Pokoknya Akhirnya intinya bahkan itu yang uh, apapun in your life ya, you have to be mhm. yourself first. You have to found out Oke. yourself. Kalau nggak nemu Ya. diri sendiri nggak usah jadi apa-apa deh, diam aja bubuk manis di rumah gitu. Apa kayak kawin gitu ya nanti kan punya anak gitu aja. Jadi jangan Ya, ya, create ya. something because you have to know yourself first to create something that it's you. Yes, create something. Ya. Oke, Bunda. Nah, Bunda ini kan dari awal berkarirnya hingga sampai jatuh cinta luar biasa gitu ya di bidang desain fashion seperti ini itu adalah role modelnya tadi Bunda Ani Avanti seperti itu ya Bunda Iya, ya. saya Nah, banget oke. sama dia. Oke, boleh tahu nggak Bunda, ini dari hal apanya yang Bunda copy Kalau paste ini tuh atau ada nih Elsa. copy Wait, create gitu ya? Kok Ya Bunda? saya kenalin sama Oh ya. Bunda sama Avanti loh. Desainer Oh juga ya? tuh. Dari Oh, Jogja. iya. Dari Jogja, oke. Hai. Nah, hai. Iya, iya. Terus Nah, Bunda, terus. ya, Bunda boleh tahu nggak? Ini Bunda Ani Avanti adalah merupakan role modelnya Bunda yang Bunda jadikan Iya. sebagai acuan gitu ya dalam menjalani bisnisnya. Kalau boleh tahu keyakinan apa nih yang Bunda gunakan gitu ya untuk benar-benar semakin kuat lagi keyakinan dan citra dirinya di bidang desain ini? Boleh tahu nggak Bunda?
Hmm, apa ya? Apa ya? Keyakinan saya tuh punya tangan yang berbeda gitu. Kayaknya sih. Punya tangannya. Hmm, Tapi emang bener loh Bunda. iya. Cara saya combine color. Jadi siapapun Mhm. saya berusaha meniru siapapun, Junior Nurat, saya berusaha meniru Elisa, saya berusaha itu Mhm. itu cuma sebagai bahan informasi ya. Tapi ketika kita berkarya Mhm. pasti kembali back to us lagi. Itu memang nggak tahu strong karakter, mungkin kalau bisa dilihat saya berani bermain warna. Mhm. Kemudian karya saya cenderung seksi, terbuka. Yes, Ya saya betul. gitu, ceria, It's gitu true. ya. Kayak pudel gitu loh, kayak anjing tuh anjing pudel gitu deh karya-karya itu kayak gitu. Pokoknya lucu kayaknya. Itu saya iniin aja karena kan setiap kita sebelum berkarya kan kita ambil benang merahnya kita Mhm. mau buat apa, terus tematik apa. Pasti Mhm. selalu Mhm. suatu inspirasi-inspirasi yang datang itu benar-benar saya manifestasikan sekali dalam karya. Gitu. Misalnya saya nggak Mhm. bisa dipikir saya orang Bali kan. Saya orang Bali. Kalau Iya, kita ngomong tentang kebaya Bali gitu, memang kebaya itu banyak, Mbak. Ada kebaya Tunda, iya bener. ada banyak kan. Kalau kita ngomong kebaya Mhm. Bali, apa ya? Kutu baru gitu mungkin. Jadi saya Mhm. ketika ditantang untuk a fashion show gitu, show me that you are your Mhm. Balinese character. Kalau kita showing Mhm. seperti pakaian adat busana Bali itu kan jadinya kayak baju nikah itu kan bukan kebaya ya. Jadi saya harus Iya, expose yang bagaimana nih? namanya Mhm. culture Bali itu saya bisa melalui warna-warna. Kita warna-warna Bali warna Prada, Mbak. Merah, kuning, hijau kan warna terang-terang banget itu ya. Kemudian saya tuangkan dalam suatu bentuk lukisan karya. Jadi saya buat ekor-ekor kayak gitu. Ada yang Balinese culture heritage kayak melasti, Ah, terus barong. mhm. Itu yang bikin Mhm. kok kayaknya karakternya Sunda tuh kelihatan strong ya di lukisan-lukisan Mhm. itu gitu. Hmm, Gitu deh Mbak, pokoknya berani oke. berbuat yang berbeda dan kalau jadi desainer tuh harus berani buang-buang dulu. Wih. Karena eksperimennya Tapi itu salah satu investasi juga kan Bunda ya? yes, exactly Mbak. Oke. Hmm. Nah Bunda, dari 2009 hingga saat ini gitu ya, hingga saat ini tahun 2020. Nah pastinya eh, ada dong tantangan gitu ya Bunda ya. Selama Nah, bisnis atau jalan mulus-mulus kayak gitu aja? ih banyak banget Mbak tantangannya ya ampun. Mana mana Ya. sekali banyak sekali kan yang tertarik karena kalau kita ngobrol masalah kebaya, terus Hmm. kita di Bali. Hmm. Bali itu setiap hari Ya. perlu kebaya ya, walaupun kebaya yang simpel Ya. ataupun gimana. Jadi banyak Ya. sekali yang berpikir untuk ke arah sana. Jadi Mhm. disitulah kita tantangan kita mau menurut saya ya desainer-desainer itu Mhm. harus pikir seperti ini. Lu mau jadi desainer yang berkarya atau mau jualan atau Mhm. mau dapat duit? Kalau mau dapat duit, buat yang standar Mhm. aja, tapi di pasar-pasar, itu money making, you know, it's money. Taruh di Mhm. mana Mhm. yang bisa terjual banyak dan harganya juga murah. Tapi ya tetap Ya. itu namanya cari duit, gitu. Itu namanya business woman, bukan karya Mhm. seni. Karena memang kebaya ini udah ada zaman dulu, dari zaman dulu di kita ini paling kita Mhm. ngemodif-modif sedikit aja gitu ya. Tapi if you Oke. want to Kalau be mau the ibarat, good one, mhm. you have to Ya. create something different that is valuable, that is Hmm. taste, ada seleranya, ada orang proud of what you make. Bukan sekedar cuma buat kebaya aja. Kayaknya hobi saya juga pilihan kebayanya juga udah banyak gitu loh Mbak. Udah jadi zaman dulu soalnya. Jadi kalau mau Oke. create something yang different, you gotta be strong and berani. Ya. Mm-mm. Oke, Tuh. jadi ada dua ya Bunda ya. Kalau misalnya kita mau hanya sale aja untuk hanya buat Jangan, uang yang aja, udah untuk kebutuhan uang itu biasa gitu ya Bunda ya. Tapi kalau mau lebih terjun lebih profesional lagi, benar-benar punya memberikan teman, kebutuhan buat masyarakat gitu ya, itu udah lain lagi gitu ya Bunda ya value-nya ya. udah lain lagi. Kamu pengen nama desainernya atau kamu Mhm. pengen making money on it? Oke. Gitu sih. Berarti Bunda pilih choose yang nomor dua ya. Ya, jadi baju saya tuh saya terkenal ya banyak orang bilang di belakang itu setiap semua mahal gitu kan. Karena menurut saya Mhm. value itu kita yang buat. Saya yang mau ada di Ya. value itu. Kalau nanti masalah orang datang, Mbak Sinta, saya pengen banget pakai Mhm. bajunya Mbak Sinta, saya cuma punya uang Mhm. segini. I'll make it free for you. Mhm. It's okay. But you have to know my price. This is my price. This is the way I put myself Mhm. esteem on it. Jadi kalau Mhm. masalah nanti kasih minta juga nggak apa-apa. Gitu.
Cuman dia harus tahu Karena karya saya itu ya, mahal dan saya menghargai karya saya karena saya buatnya dari hati. Dan saya desainer paling ya. aneh loh, Mbak. Baju saya mau dibeli orang saya nggak kasih. Kasian. Karena Bunda saking kasih apa namanya membuatnya itu I nggak do nggak it. nggak I put all my heart and I do it. Pas dia mau dibeli, aduh, kok dibeli, aduh, jangan yang itu dong, gitu. Agak sakit tapi juga. Bunda oke sih. Iya, apa mau atau mungkin mau nunggu ini harganya biar lebih mahal lagi baru dilepas Iya, enggak. mungkin gitu ya. Siapa tahu jadi ya, Aduh. one day I become a legend, something, and then become mahal gitu kan. Iya, Bunda emang sudah jadi legend. Nah, Bunda mau tahu dong ceritanya, ada nggak satu pengalaman Bunda yang benar-benar akhirnya apa ya dari kebangkitan gitu ya Bunda ya dari titik terendahnya Bunda hingga bisa boom sukses seperti ini. Kira-kira ada nggak satu momen atau satu cerita yang benar-benar bisa menginspirasi kita nih Bunda untuk Oke. bisa bangkit gitu ya pada saat kita dalam posisi di titik terendah. Apa kira-kira nih Bunda pernah nggak ini? Apa lancar begitu aja? Silakan Bunda. Saya itu yang namanya benar-benar hidup ini memang berputar, Mbak. Itu benar-benar saya alamin muter wis plus. Jadi ada satu momen saya yang sangat rendah, saya sangat terpuruk dari segala macam semua lini kehidupan ya. Ada family, ada bisnis, ada prestige, semuanya udah dropping down. Satu hal yang harus kita bisa, kayak sekarang deh Mbak, masa pandemi kayak gini, saya rasa banyak juga yang saya pun juga ngerasain ya, pebisnis gimana ini kita ke depannya gitu kan ya. Cuman yang depan ketika kita benar-benar ada di low moment gitu ya, di titik terendah, itu kita harus keep straight dan keep berusaha untuk positif. Dan kita harus terima, oke, ini sudah terjadi. Jangan lagi ngeles untuk tidak bisa menapaki ini. Coba dulu begini, coba dulu begitu, coba dulu begini. It's already happened. It's already happened. And then sekarang bisa diambil positifnya nih apa? Positifnya apa dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita harus fokus. Dan kalau bisa, keep doing the positive things. Karena semakin kita berpikir positif, semua yang positif-positif juga akan datang. Tapi kalau semakin kita negatif, tambah lagi. Tambah hancur lagi. Jadi satu-satunya jalan, menurut saya, kita harus tetap gratitude, keep positif, dan tahu kalau ya kasarnya kita harus punya kecerdasan spiritual yang tinggi ya Mbak ya. Di setiap religion kecerdasan spiritual itu main point in life. You don't need kecerdasan yang namanya matematika. Kamu pakai apa? Ntar pakai kalkulator aja. Sekarang pakai HP ada kalkulator. Susah, nggak perlu ribet. Kecerdasan spiritual tuh menurut saya number one. Harus paham dulu hukum alam semesta ini, kemudian hukum karma, kemudian di mana-mana kita diajarin hidup ini sebenarnya fana kan, singkat, hidup yang abadi itu yang di sana. Jadi ketika kita momen the lowest, ini orang cuma sekedar singkat aja, ini perjalanan, oke, take it. Jadi jangan sampai kita ngerasa hancur gara-gara ibaratnya habis uang. Kita ngerasa hidup udah gagal. No, it is your personal growth. Jadi ketika kamu ada duit, gimana kamu menyikapinya, kecerdasan spiritualmu, kamu tidak sombong, generous. Ketika kamu nggak punya duit pun, kamu belajar dari orang, oh begini ya rasanya kalau nggak ada. Tapi your life, your personal life is still rolling. Jadi jangan pikir bukan uang kok yang kita cari. Gitu. Biasanya kalau kita ngomong titik terendah, biasanya orang dalam keadaan kebangkrutan, financial yang problem ya, financial problem, divorcing, break up, and everything. Tapi menurut saya yang finansial itu jangan sampai uang itu jadi tujuan hidup kita. Karena uang itu cuma kendaraan. Gitu. Jadi saya banyak belajar dari situ dan mungkin pernah ya, saya baru live kayak gini baru seminggu yang lalu ya, mungkin saya sempat cerita di situ, Mbak Putri sempat lihat kan, yang ketika saya sama suami saya itu belajar untuk berbisnis gitu. Dan di awal sih kita sudah greedy ya. Greedy, saya baru menikah, saya baru bangun bisnis, saya udah punya 7 perusahaan sekalian, 8 perusahaan sekalian. Jadi saya nggak pernah terlalu fokus karena begitu ada orang ceritain usaha baru saya go. Usaha baru saya go. Akhirnya semuanya bangkrut gitu. Dan akhirnya ya ada ketika kita mungkin memang sudah takdirnya kena musibah, saya kena tipu dan itu jumlah yang sangat banyak di saat itu dan saya hilangkan hanya dalam waktu
6 jam, saya ngerasa gagal deh kayaknya hidup. Cuman ternyata ketika saya build up positivity, saya jengah gitu ya, bahasa Ya, Balinya itu jengah, kita panas, ya. semuanya get back kok. Get back in not only berapa lama, 4 tahun sudah kembali lagi. Saya udah bisa doing something yang big lagi. Jadi Oke, ketika kita Mhm. terendah itu kita harus paham bahwa hidup kita itu bukan di sini sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu terpuruk banget. Kita nggak pernah tahu Ya, Mbak, atau besok kita mati, apalagi musim corona begini, salah-salah kita beli ini beli itu. Intinya hidup tuh harus berbagi, share. So when the God ya. takes you away, kamu sudah berbuat banyak untuk orang banyak. Demi. Wow, saya lihat spiritnya Bunda ini benar-benar luar biasa banget ya. Pada saat di titik terendah, Bunda selalu bisa bagaimana mengirim ya untuk selalu menjadi yang positif, selalu berbagi, selalu bersyukur itu dijaga, attitude juga dijaga. Nah, dalam menjaga kepositifan ini Bunda ya, ini juga banyak nih tadi masuk pertanyaan gitu ya. Tolong dong ditanyakan gitu ya. Karena di masa pandemi seperti ini kan banyak ya orang yang bisnisnya lagi turun banget, bahkan juga yang mungkin sedang bekerja dia juga mengalami kehidupan yang aduh yang biasanya hidup lifestyle-nya ya bisalah seperti ini sekarang benar-benar sama sekali nggak bisa. Nah, bagaimana nih Bunda pada saat di titik rendah hingga bisa bangkit lagi itu menjaga spiritnya tuh Bunda? Apakah ada sebuah teknik baik itu yang teknis maupun non teknis apa aja yang Bunda lakukan? Atau Oke, kebiasaan apa nih yang Bunda lakukan nih untuk bisa menjaga spirit itu selalu uh, high positif seperti itu Bunda? oke. Gini ya, kayak contoh deh, ini kita ini baru-baru kita Mm-mm. kena dari bulan Maret ya, kita kena yang namanya corona ini begitu Iya, banget. Bahkan anak-anak iya. tiba-tiba nggak sekolah, itu kan hidup kita Mhm. tiba-tiba change suddenly like Berubah 180, banget. Betul, berubah banget betul Bunda. semuanya Mbak. Mhm, Di mana-mana mhm, everybody try to survive with this life gitu ya. Semuanya mhm, survive. mhm, Ada yang mobil-mobil mewah, mhm. jualan telur, jualan ini, jualan Iya, apa macam. iya. Itu kita harus survive. Kita emang harus punya jiwa seperti itu gitu. Dan Mhm, kita sekarang tahu sebenarnya alam semesta ini nyuruh kita itu untuk bertapa dulu, diam di rumah terlalu banyak. Selama ini terlalu liar kita gitu loh, terlalu mengumbar segala macam lifestyle, go on like this. mhm. Dan ternyata setelah Iya. 3 bulan nggak dikasih pergi, nggak dikasih kemana-mana, toh everything fine kan, kita masih hidup kan, masih manis kok, masih bisa dandan gitu. Jadi Selalu eksis gitu ya Bun ya. selama ini yang hidup lifestyle, beach club and everything, actually it's fucking fake, you know, bullshit gitu loh. Jadi boleh Nah, ketika kamu mau rewarding yourself, it's fine. Kalau mhm, ketika kita capek bekerja sekali-sekali, tapi tanpa itu juga kita still alive. Jadi lebih disimak hikmahnya itu apa. Sekarang kita bisa lebih hidup prihatin. Banyak orang yang bekerja yang harian, bahkan untuk makan pun mhm. sekarang kita. Jadi kita harus Iya. benar-benar dalam keadaan seperti ini. Saya yakin begitu banyaknya wanita-wanita selebrita dan ternyata pasti ngerasa nyesel ya, kok nggak dulu nggak nabung, kok nggak dulu setiap ada Iya. apa-apa. Memang maybe kita punya running company that can Mhm, running every day our life ya, itu hal kecil untuk mhm. kita belanja shopping. Iya. Tapi kenapa kita nggak punya dulu tabungan ya? Ternyata itu juga nggak penting-penting banget. Jadi kita harus punya Mhm. untuk next ke depannya. Oke, sekarang kita hidup prihatin lah dulu, kita ngikutin apa Mhm. segala macam, kok bisa kita sharing kalau kita masih ada. Tapi next ke depannya kita harus punya rencana planning yang paling tepat untuk ke depannya secara finansial ya. Setidaknya untuk Iya. living kita masih tetap ada, kemudian ada Iya. jaminan our healthy, jaminan. Pokoknya kita harus pikirkan itu. There's a saying ya, uh, immature woman, masih Mhm. cabe-cabe gitu ya. Immature woman is always talking about shopping, okay? Shopping, Iya. brand new Mhm. bag, brand new diamond and everything. Tapi kalau yang Iya. mature woman is will thinking about investment. Investment gimana Investment. jangka pendek, gimana, kemudian gimana how you earn money and everything, how you keep your cash gitu. Seperti itu. Jadi sekarang tuh mungkin banyak-banyak orang kalau bisa janganlah too much shopping yang tidak penting. Belajar Iya. ngelihat orang Kita lain lebih prihatin. investmentnya Bun ya. Iya, Iya. invest ke depannya. Karena kita harus tetap pikirkan itu. Buktinya kita masih hidup, kita punya anak-anak banyak. We have to think about our keuangan ya. Karena itu menjamin, Mhm. gimana ya, dibilang kita nggak ngejar uang, harus seperti itu Mbak. Tapi Mhm. dalam hidup ini kalau nggak ada uang, mati kita.
gitu. Jadi Kita beriatnya untuk bakti kepada Tuhan aja kita pakai uang ya Bunda ya. Untuk mengaturkan Banten, niatnya aja kita pakai uang ya Bunda ya, betul ya. semuanya mesti pakai uang. Tapi gimana caranya biar nggak perlu mikirin uang? Halo, PR banget tuh Mbak. Nah, nah itu Bunda yang kita mau cari resepnya Bunda. Karena saya lihat Bunda ini balancing banget gitu loh dari semua segi aspek kehidupannya, baik secara agamanya, baik secara sosialnya, baik secara kebutuhan hidup, semua saya lihat itu seimbang banget gitu antara bisnisnya. Nah, boleh nggak nih tahu nih Bunda, kalau dari Bunda Sinta nih, dari cara mengelola keuangannya, mengelola bisnisnya, boleh tahu nih kantong-kantong mana saja atau bagaimana nih cara perencanaan keuangannya Bunda nih ala Bunda Sinta untuk biar bisa selalu survive seperti itu. Boleh dong Bunda berbagi? Karena dari tadi kayaknya Bunda lebih fokus ke investment seperti itu. Boleh tahu dong Bunda bagaimana untuk kaum milenial nih biar nggak terlalu konsumtif lah seperti itu. Silakan Bunda, thank you. Saya juga ini masalah hidup ini kita tuh roda Mbak ya. Saya juga baru ngerti caranya ngejalanin hidup yang sebenarnya itu juga baru-baru ini kok Mbak. Walaupun saya udah punya anak 5 itu, baru saya berpikir ternyata kita tuh mesti pegang banget. Kalau menurut saya at this time, at now, menurut saya cash itu the king. Cash itu is the king gitu. Jadi saya harus punya, saya harus punya tabungan yang bentuknya gampang cairkan. Kemudian saya sekarang lagi susun untuk orang bilang apa sih, ayam emas ya. Saya lagi buat ayam emasnya dulu. Biar bebek bertelur emas Bunda. Bebek bertelur, nah itu dah dia. Nah jadi nanti, jadi setelah ada deposito atau gimana sifatnya, saya nabung, banyakin menabung. Kalau misalnya dalam keseharian itu hemat lah ya, hemat aja untuk jalan hidup. Dan kita pintar-pintar, jangan sampai kita terdorong melakukan perbuatan yang sehari-hari, misalnya untuk makan hanya lifestyle, untuk pendidikan anak itu too much, you know. Padahal sebenarnya bisa kok kita akasin gitu. Justru kalau menurut saya untuk anak-anak, betul anak saya 5 loh Mbak ya. Saya udah pikirkan dari sekarang. Iya loh, keren banget. Dari sekarang. Iya Bunda, itu untuk sekolah gitu ya Bunda ya, dan lain-lain. Sekolah dan usaha untuk dia nanti. Jadi ketika saya lepas, dia sudah hang on themselves gitu. Nggak cuma pendidikannya aja, karena banyak loh saya lihat lulusan luar negeri terus kembali lagi sekarang sekolah di sini nggak jadi apa-apa juga. Karena kebetulan modal orang tuanya udah habis buat sekolahin anak. Akhirnya jadi pegawai lagi. Why don't we make the business by himself dari masih muda gitu loh. Dari masih kecil gitu. Jadi itu menurut saya harus prepare. Jadi untuk dalam keseharian itu tidak terlalu konsumtif. Anak-anak saya ajarin puasa semua kok. Belajar tapak dia. Bunda ajarin puasa. Wow. Iya. Sampai Vio yang baru 3 tahun itu belajar puasa. Belajar prihatin gitu loh. Wow, luar biasa. Oh iya Bunda, kenapa Bunda memilih puasa Bunda? Karena saya lihat ya ritual Bunda yang kemarin saya sempat dengar ya, saya tertarik banget nih mau nanya ini Bunda. Bunda memiliki kebiasaan, apakah ini juga resepnya Bunda hingga awet muda sampai dengan detik ini, punya anak 5 tapi tetap so beautiful dan so sexy pastinya gitu loh. Nah, apakah itu Bunda atau apa dasarnya kenapa harus memilih jalan puasa Bunda? Saya tertarik banget, apalagi kemarin Bunda sampai, benar ya Bunda ya, mau melakukan puasa 108 hari begitu ya Bunda. Ini sudah jalan ya Bunda? Jadi ini sudah jalan Bunda. Hari keberapa Bunda? Puasa aja gue episode. Jadi yang pertama 108 hari lewat, saya puasa yang pertama 108 hari, dan sekarang yang kedua, dan ini sekarang udah hari keberapa, pokoknya saya mesti buka puasanya itu tanggal 10 September baru bisa nggak puasa every day. 10 September. Wow. Ya, jadi saya ajarin anak-anaknya hidup prihatin. Terus ketika kita puasa itu otomatis ya otomatis badan jadi lemas Mbak, pikiran nggak macam-macam, energi kita nggak ini. Jadi kalau kita mau fokus apa, kita lebih fokus. Jadi anak-anak juga dia jadi ajarin hidup prihatin gitu, dia ngerti how to say thank you, grateful for little things. Bahkan untuk setetes air aja dicoba. Untuk setetes airnya dicoba di jam 6 ya. Jam 6 sore baru dia bisa dipakai air dong. Berarti itu puasanya benar-benar tidak makan dan tidak minum gitu ya Bunda ya? Iya, nggak makan nggak minum. Oh, luar biasa banget Bunda. Gitu. Jadi, tadi sampai mana sih Mbak? Sampai lupa gue.
Iya, tadi kan Bunda bahkan sampai meng-create aset gitu ya untuk anak-anak. Jadi Oh, tidak hanya mengalokasikan itu. Kalau boleh tahu nih iya. Bunda, tadi keren banget nih ya. Bahkan Bunda mempersiapkan aset gitu ya untuk anak kedepannya. Jangan sampai Iya, beliau nanti mereka setelah lulus kuliah kayak begitu ya, sudah lulusan benar tinggi, orang tapi tuanya mereka tidak nagih. memiliki. Iya, Mm-mm. besok. Boleh tahu nih Bunda, apakah Bunda mempersiapkan berapa porsi-porsinya di masing-masing Iya, kantong tersebut, Bunda? Boleh tahu nggak? Kasih bocorannya dong, Bun. Bunda pernah batal puasa ya? Pernah. Oh iya, dia nanya nih. Waduh. Boleh dijawab dulu, Bunda. Pernah batal puasa nggak? Pernah, Silakan, Bun. pernah Oh, ya jawabannya kayak pernah. ya kalau kepepet banget. Pokoknya atas nama cinta aja deh Mbak. Batal puasa atas nama Asik. cinta boleh gitu. Tapi kalau batal puasa nggak ada perasaan bersalah kayak gitu kan, Bun? Enggak lah, menurut saya normally aja. Itu juga kita yang punya Oh, niat. oke. Itu kan kita yang mau niat ngabdi ya, Mm-mm. itu kan kata hati gitu. Jadi kalau emang emang mau ngejalanin, jalanin aja. Jangan terlalu terpaku sama aturan Mbak. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Oh, gitu. Justru mas Feel myself free with aja gitu ya. Ya, yang children. penting niatannya gitu ya, Bunda ya. Oke, Mhm. untuk tadi Ya. merasa lebih bersyukur seperti itu ya Bunda ya. Jadi setiap apa yang kita Jadi dapatkan itu untuk rasa syukur kita lebih tinggi kayak gitu ya Bun. Betul ya Bun? lebih positif loh, lebih positif. Lebih Menghargai banget, positif. menghargai Hmm. hal-hal kecil di hidup ini. Karena kalau kita nggak bisa respect the little things, how can we get big? Mhm. Gitu. Yes. Jadi Berarti saya kalau udah dengan misalnya kayak investasi buat anak-anak gimana, buat diri mm, saya sendiri. Dan satu hal yang mm, saya ajarkan ya, mm, what do you want in this life? What do you want in this life gitu ya? If mm, you want to get love, you have to give love first. If you want to get money, you gotta give money first. Jadi kita nabungnya tuh apa gitu loh Mbak. Jangan sampai kita tuh pengen uang yang banyak, tapi kita nggak pernah sedekah. Itu sama kayak pengen pohon besar tapi nggak pernah nanam mm. bibit gitu. Nah, tuh, dengerin. Ini juga buat catatan buat saya ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang besar, mulailah dengan berdana, berderma, bersedekah seperti itu. Oke, Eh, luar biasa Bunda. if you want money, you have to give money first to other people. If you Hmm. want love, you have to give love to everyone. Yes. Berarti sebelum kita menerima, kita pastikan memberi terlebih dahulu ya Bunda ya. Iya, Wow, luar biasa. nanam dulu, nanam Bunda, dulu lah. nanam dulu ya. Bunda kasih bocoran yang tadi dong, gimana tadi alokasinya yang buat anak yang create aset, berapa nih? Apakah Bunda ada persentase nih untuk menaruh gitu ya kantong-kantong investasinya? Boleh tahu dong Bunda? Pastinya kalau investasi kan nggak di dalam satu keranjang gitu ya. Iya, Nah, betul, apa betul, saja betul. yang Bunda lakukan dan berapa porsinya nih Bunda? Boleh tahu nggak? Hmm, saya ini masih belajar juga ya Mbak ya, masih belajar juga. Cuman saya plot-plotkan yang namanya saya harus punya cash dulu. Dari cash saya itu dari Mhm. tabungan tuh untuk living seberapa, kemudian untuk kedepannya Ya. seberapa. Kalau memang ada kita memikirkan jaminan untuk anak-anak, misalnya insurance untuk Mhm. kesehatan, Yes. itu kan sangat mahal ya, jadi hidup itu sangat mahal. Mhm. Jadi ya, saya Yep. plotkan untuk bisa ada preminya yang saya Mhm. bisa bayarkan, tapi melalui apa bebek emas. Apa kata tadi Mbak? Jadi telur-telurnya aja Bebek bertelur emas. Ya, bebek bertelur emas. Jadi mau yang dijaga yang mana nih? Mau emasnya telur emasnya yang mau dijaga atau si bebeknya? Ayo, ini pertanyaan buat yang bisa jawab nanti boleh ketik nanti dapat giveaway ya dari kita ya. Dari saya. dari Mbak ya. Nah, Oh, pokoknya jadi kayak gitu. ya mm, Plotin ke mm, anak-anak ya untuk jaminan pendidikannya dia, jaminan oke. kesehatan dia. Kemudian saya ada plotkan juga untuk investasi yang bisa produktif, yang bisa menghasilkan setiap saat gitu. Terus Mm, ya kayak gitu-gitu deh Mbak saya plot-plotkan. Cuma nanti saya pernah udah mm, pesan sama anak saya. Nah, kalau gue mm. mati nanti nih. Wih, Bunda tuh the point banget, Bu. Bunda benar-benar menyiapkan kepastian banget nih, Bun. Oh Keren, iya keren, dong. keren. Patut ditiru teman-teman ya. Mm-mm. Keren, keren. Jadi nanti saya pass away, and then Iya. uh, apa namanya, saya ibaratnya saya mewariskan sejumlah nilai tertentu, anggaplah 100 gitu Mbak ya. Saya punya anak Mhm. 5, saya kasih 10, 10, 10, 10, Bunda 10. bagi. Terus Rata ya Bunda ya? nah, Rata kayak atau gitu. ada porsi nih kalau cewek berapa, cowok berapa? Enggak ya Bun, Nggak, sama. rata semua ya?
Oh Oh my sama God. ya, jempol, Yeah. 4 jempol buat bunda. Semua jempol saya kasih bunda, keren bunda. Okay. Wow. Satu buat my family, ya. I Mhm, have mom, I have everything. Satu lagi buat apa ya gitu yang saya ini nanti. Kemudian sisanya itu mhm, saya pakai dia untuk beriatnya. Jadi dia boleh kelola itu, tapi dia harus setiap hari mhm, beriatnya. Jadi itu culture bahwa dari saya itu mama kasih sekian ini bisa dikelola untuk mhm. riatnya setiap hari gitu. Jadi saya bikin culture ke anak-anak saya bahwa kalau bisa berdana punya itu setiap hari, gimana caranya mengelola. Pokoknya itu Berdana yang punya itu, setiap hari. Oke. jadi sisanya itu Iya, bukan iya, hak. iya. Kalau sampai mereka pakai di luar saya akan cari dari liang kubur gitu. Buat anak-anak yang Bunda Sinta tolong diingat ya. Nanti kalau ada yang sampai lupa dicari loh dalam mimpi. Nanti Bunda ya Bang. Aduh, Bunda luar biasa banget nih udah mempersiapkan bekal baik itu secara duniawi bahkan sampai ya bekal akhirat pun juga Bunda sudah persiapkan ya. Wow, itu keren banget Bunda. Nah, boleh tahu nggak Bunda? Saya lihat Bunda senang belajar gitu ya. Boleh tahu Hmm. nggak referensi atau apa sih buku-bukunya Bunda yang paling terfavorit banget yang Bunda jadikan acuan hidupnya Bunda selama ini? Sehingga saya lihat Bunda ini sebagai strong woman, terus kreatif banget. Ini pasti ada dong yang dibaca seperti itu. Selain Bunda menjalankan puasa, nah boleh tahu nih Bunda buku terfavoritnya yang Bunda baca. I Silakan think Bu. everybody should learn and should read about The Secret, ya. Law of Ya, Attraction. Semua tentang Law of Attraction. oh. Saya tuh setiap hari feed myself, saya kasih informasi untuk diri saya itu hanya yang sifatnya pengetahuan, Mbak. Saya nggak tahu ini sekarang Mm, lagi kayak ini, si teman ini di sosial mm, media. I mm, never see anyone on social media. Tidak siapapun pernah saya buka story apa karena saya mm, nggak mau masuk informasi yang macam-macam. Jadi yang saya buka semua tentang mm. Law of Attraction, hukum Untuk alam, LOA. Ya, hukum ya. law of giving, hukum-hukum alam aja Mm, yang pasti-pasti itu yang saya suka pelajarin. Jadi kalau kita mau apa, kita mesti gimana, law of money, law of everything. Saya lebih suka belajar itu sama lebih buku spiritual sih Mbak. Saya suka belajar spiritual. mm. Buku Itu kalau spiritualnya Bunda apa nih Bunda wah yang paling favorit yang Bunda baca? Mm-mm. apa Buku apa spiritual apa yang Bunda paling favorit baca nih Bang? Saya tertarik banget nih. saya nggak suka baca buku loh Mbak. Jujur ya, Aha, saya tuh sukanya cari artikel. Jadi saya sekarang, artikel. yes, misalnya di Hmm, mana saya di artikel, misalnya saya fokus sekarang sama hmm, siapa, I love to wanna know about Sang Buddha gitu. Saya cari artikel Sang Buddha mhm. Krishna, saya cari Hindu, Hmm. saya cari channel YouTube. Saya lebih suka nonton. Saya bukan orang yang suka membaca, Oh, oke. saya lebih suka denger Berarti gitu. Bunda lebih ke visual ya. Visual Iya, iya, auditorinya tuh main ya. Oh, kalau saya baca saya loncat-loncat mbak, saya bisa baca dari depan, saya baca dari belakang, nggak oke. diem gitu, membosan soalnya orangnya membosan, nggak Iya, bisa iya, baca. iya. Berarti Bunda membacanya dengan sesuai kebutuhan ya. Apa yang diinginkan, apa yang dicari baru makanya itu dia loncat-loncat nggak terstruktur gitu ya, Bun. Dan saya tuh ngerasa Oke. misalnya waktu buka buku ya apa tuh saya buka tuh Hmm, sekarang hmm, karena saya sangat meyakini kode-kode alam ya, kode-kode alam, hmm, synchronicity, segala macam, numerology, horoskop, apa segala hmm, macam. Jadi ketika saya melihat sesuatu, misalnya alam tuh saya rasa talking to me, terus saya buka buku, hmm, saya buka hmm. halaman, oh itu artinya pesan buat gue. Oh, Wah menarik nih. Bunda sampai ke nah, apa numerologi juga ya Bunda numerologi, ya. Wow. numerologi. Dan itu berarti Oh, angka-angka itu ada artinya gitu ya Bun. iya dong, iya dong. So mean, angka-angka itu ada yang angka tentang synchronicity of life, angka-angka tentang Hmm, abundance, angka tentang hmm, apa ya, segala macamnya semua. Kita itu hidup kita tuh sudah terlahir sangat matematis, bahkan kinerja alam ini pun sangat matematis, Mbak. Gitu. Jadi numerologi it really means a lot. Jadi semakin kita banyak belajar, Mbak ya, apalagi hmm. sifatnya yang Ya. penting spiritual, semakin kita tahu kita ini so stupid. Dan menurut saya kasihan kadang-kadang orang buang waktu di hidup ini, dia sibuk cari uang, udah gitu kerja sampai Hmm, kesuksesan, terus sampai usia tua
Dia nggak tahu apa itu yang dia cari di dalam hidup ini. Dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. Dia masih terbelenggu sama identitas palsu gitu loh Diri. ibaratnya. Dia tidak tahu. Kita pikir kita ini perempuan atau laki-laki. No, you're not. You are soul. You're not man and woman. You're not your money. You're not your job. You're not your religion. You're not your everything. Banyak sekali orang tidak tahu gitu. Bahkan sampai Dian pun walaupun dia sudah menempuh pendidikan S16 pun ya, lewat dari S3 lah kita ngomong doktor gitu. S16 pun dia don't know tujuan hidupnya itu apa. Menurut saya sangat sayang sih. Cuma nyari duit aja terus nanti tua duitnya dikasih anaknya terus mati. Itu lagi lahir lagi gitu. Boring banget kan, kasihan. Jadi sebenarnya ini harus kita ajarkan sama anak-anak dari kecil. Bahwa kita tuh soul yang never die. Never die, and all of us is just connected. Kayak saya sama Mbak Putri hari ini kita tuh connected, kita tuh all in one. Kita tuh satu. Selama kita masih melihat orang lain susah, kita tidak akan mungkin bahagia. Never. So we will happy only when see people happy. Betul Bunda. Betul Bunda. Thank you banget. Nah berarti Bunda apa nih filosofi hidup yang benar-benar Bunda pegang terus, ya, yang Bunda gunakan juga untuk menjalani hidup ini Bunda? Boleh tahu dong apa nih filosofi hidup dari seorang Bunda Sinta Krista? Apa ya? Apa ya Mbak ya? Filosofi hidup saya sekarang tuh saya tuh so simple setelah tahu banyak hal gitu ya. I just setelah dari segala perjalanan. Oh yeah, all of the matter that things I've been up and I've been down, I've been rolling. Menurut saya love is the highest ya. Love is the highest emittance. Jadi love is my religion. Loving everybody, Mbak. Love everybody. Just respect your feeling. Love everybody. Kita sedih ngelihat orang susah. Pokoknya love deh. You will know. You will know at the end all matter is to love and be loved. That's all. That's it. Nggak ada yang lain. Berarti filosofi Bunda adalah bagaimana respect gitu ya Bunda. Itu yang paling terpenting gitu ya. Respect dan semua didasari dengan cinta. Maka semuanya pasti akan indah, pasti akan bahagia seperti itu. Betul ya Bunda ya? Iya, benar. That's right. So right. Ini apa nih ada yang banget. Bunda sampai saat ini apa yang Bunda cari atau yang sudah didapatkan? Sudah didapatkan. Oh ya Bunda, silakan. Apa ya sampai dengan detik ini Bunda kan udah sukses banget gitu ya. Apakah ada mungkin ada yang belum terwujud atau ada satu hal nih Bunda atau sampai di titik mana nih Bunda mau capai? Silakan Bunda boleh sharing dong. Kalau saya sih lebih ke saya nggak mau nyari apa-apa lagi Mbak. Saya udah fulfill in this life. I'm fulfilled, so fulfilled, and I know what's my purpose of life. I got the love of my life, everything gitu ya. Sekarang saya tinggal attract my vision, saya maunya apa, and biarkan yang bekerja untuk saya. Dan saya tidak mau menargetkan diri saya kemanapun, saya go on with the flow karena saya yakin kalau saya bisa melakukannya, I will achieve that. Dan apapun yang jadinya milik saya nanti pasti akan buat saya. Jadi saya nggak mau terlalu terlalu kaku gitu sama lain. Gitu. Keyakinan itu ya Bunda ya. Iya. Just let it be, whatever will be, will be. Gitu. Yang pasti saya sekarang tuh I dedicate myself for love, loving all people. Love is the main point in this life, Mbak. Cinta Tuhan sama kita sampai kita ada di muka bumi ini, cinta kita sama it just based on love. Jadi lakukan tugasmu kayak sekarang saya udah lahir jadi ibu, jadi anak, jadi saudara, jadi istri, jadi apa segala macamnya. I'll do it all with love. I just do my best. Oke, luar biasa. Oke, Bunda, ada lagi 2 pertanyaan nih Bunda. Nah, tadi kan Bunda bagaimana Bunda merasakan gitu ya, bagaimana bersama anak, saya lihat seperti itu. Nah, bagaimana nih cara Bunda memanajemen waktunya? Karena Bunda saya lihat seimbang banget antara bisnisnya, menjaga keluarganya kayak gitu. Nah, itu bagaimana Bunda memanajemen waktunya dengan Bunda dan mengelola bisnisnya? Itu gimana, Bunda? Enggak sih Mbak, saya tuh kelola waktu sama sekali nggak ada masalah menurut saya ya, karena saya apalagi sekarang nih masa pandemi ini kan kita pengangguran semua kan, kita di rumah. Jadi gimana saya bisa produktif aja di setiap segala waktu yang ada. I keep on creating something, terus kemudian waktu sama anak-anak dapet, vision kita juga tetap terjaga.
put on afirmasi yang bagus, kemudian manifest, kemudian meditasi sempet, kemudian share Oke, love meditasi. kita sempet. Jadi menurut saya it's balancing, nggak ada waktu yang terlalu. Kebetulan karena saya pengangguran, Mbak, basicnya saya nggak terikat oleh jam kerja atau segala macam kan. Ya. Jadi kalau saya nggak terlalu mengikat kemana-mana gitu. Jadi saya just let it flow. I do my best for my family, untuk anak-anak gitu. Gitu aja sih, nggak ada Oke. something Yang pas, something oke. Kalau berarti gitu nggak ada. oke. Berarti Bunda pada saat melakukan karya ini, berarti setelah urusan anak-anak beres, baru Bunda melakukan karya lagi gitu-gitu Bunda ya? Iya, Gimana iya. sih pengaturan jamnya? Selama pandemik ini saya banyak mengumpulkan apa ya namanya gagasan-gagasan ide. Saya mau buat apa nih after pandemic? Kita harus prepare dong ya. Begitu keadaan new normal sekarang, gimana kita memperbaiki situasi ekonomi dan segala macamnya, kita mesti apa namanya, mesti prepare diri itu seperti apa. Jadi udah banyak kok, saya udah produksi juga, banyak berkarya. Nanti tinggal di saat waktu yang tepat kita launching. Tinggal aja. Wow, sudah nggak sabar nih mau nunggu apa nih gebrakan terbarunya Bunda Sinta Krisna nih. Berarti sudah ada rencana ya Bunda ya? Sudah ada rencana ya untuk wah. Wow, luar biasa. Yang penting hidupin spirit of love-nya aja. Yes, the spirit of love. Itu filosofinya Bunda Sinta Krisna ya. Wow, keren banget. Oke Bunda, the last not the least Bunda, ini kita sebagai penutup ya Bunda ya, buat teman-teman di rumah pada saat di kondisi ini untuk sama-sama bisa fight, survive juga. Nah, apa nih tipsnya Bunda? Boleh 1-3, kira-kira apa nih tipsnya untuk menjaga semangat, menjaga spirit untuk selalu di highest love ini Bunda? Silakan Bunda. Kalau menurut saya, pertama kali kita harus keep positif, keep vibrasi positif kita ya, dengan saring informasi yang masuk. Hati-hati banget, karena masa pandemik ini banyak sekali informasi yang menakut-nakuti, jadi kita kesana dalam ketakutan, karena ketakutan about healthy ya, jangan sampai yang terlalu banyak masuk. Jadi kita harus tetap mawas, kita misalnya kalau kayak kita harus pakai prosedur pengamanan diri yang seperti itu ya. Itu ya APD ya. Kemudian habis itu APD ya, apa ya? Yang itu alat pelindung diri. Ya. Nah, terus itu satu, terus habis itu yang kedua, kita jaga sekali vibrasi kita, jadi tetap bersyukur, positivity, banyak berhubungan dengan inner you gitu. Jadi dari dalam diri itu kita apa yang mesti kita lakukan, banyak komunikasi di dalam, jadi yakin nanti ke depannya gimana, banyak kreatif, banyak apa lagi ya, menurut saya pokoknya jaga positivitas dah. Jangan sampai kita terpengaruh sama ngelihat orang yang gimana, akhirnya kita ngejudge, akhirnya kita larut dalam bentuk kericuhan gitu. Jadi kita stay fokus, keep gratitude. Kemudian setelah kalau kita udah fokus sama apa yang kita mau, nanti pasti alam akan ngarahkan kita untuk stepnya kemana. Jadi fokus sama tujuan aja. Jadi misalnya kita mau, oke, abis ini gue mau buat karya ini, abis ini gini, aku step-stepnya kemana aja nih. Jadi clear gitu. Kita clear, jangan sampai keganggu sama negativity. Karena intinya mesti positif loh Mbak. Karena udah kita positif sedikit aja, kita bersyukur sama hal kecil aja, many positivity will come back to you. Jadi bakal kayak apa namanya, bertubi-tubi gitu datang positivity. Tapi kalau kita kalau kitanya negatif gitu ya, semakin banyak negatif yang datang. Inilah itulah ada berita-berita yang nggak baik. Setuju Bunda. Berarti Bunda tipsnya adalah tipsnya benar-benar poin yang pertama adalah menjaga vibe positif ini selalu ya Bunda ya, dengan melakukan kebiasaan positif. Ya. Hati-hati sama informasi yang masuk, yang sifatnya menakut-nakuti, sifatnya bikin kita bad. Betul. Karena ketika kita bad mood udah biasanya screwed up semuanya. Jadi kalau gini, aduh aku nggak mau dengar ini, lebih baik mundur. Kalau ada orang yang misalnya stuck untuk ngajak fight, ini semua zaman lagi sensitif loh Mbak. Orang banyak yang nggak punya duit, orang gini, orang gitu. Omongan dikit aja udah sensitif kan, udah marah gitu. Kalau bisa hindari yang seperti itu. Jadi fokus on your goal.
Kalau bisa Iya. tetap ya, makanya itu saya bilang selama ini paling bagus tuh berpuasa ya. Jadi kita Hmm. nggak perlu biar orang yang jelek-jelek yang datang kita nggak ladenin biar dia kena sendiri ya. Hmm. Hmm. Jadi jangan di mudah dipancing sama hal seperti itu gitu. Kalau menurut saya. Siap, Bunda. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat banyak ya? Udah dapat banyak nih sharing dan tipsnya dari Bunda Sinta. Ini juga saya akan note dan praktekkan nih, Bunda. Jadi yang pertama menjaga vibe positif. Ya, Nomor apalagi satu, Bunda? ini yang paling Nomor penting satu. jangan pernah lupa beriatnya, Mbak. Iatnya tuh yang Nah, paling penting. betul, Dan betul, ketika betul, kita betul. Jangan happy, lupa membuat beriatnya, oke. orang lain happy. Yes, Pokoknya tetap bahagiain orang. Karena what you do to others, you yes, do it to yourself kok. yes, Kamu pengen bahagiain orang, yes, itu kamu ngasih yes, kebahagiaan tuh diri sendiri. Bukan ngasih buat dia. Sebenarnya itu kita ngasih yes. diri kita sendiri. What you Betul, give with betul, betul. back to Setuju. you, multiply, multiply. Jadi kita Yes. ngasih kata-kata yang buruk sama orang, sebenarnya kamu menyiksa dirimu sendiri. Mhm. Itu Jadi ngetrek ya, Bunda ya? iya dong, dia sebenarnya nyiksa Mhm, diri. mhm, Banyak orang yang hidupnya tuh frustasi ya. Gimana? Jadi mhm. dia mengucapkan kata-kata buruk, sebenarnya dia semakin menyiksa dirinya dia sendiri. Jadi share happiness, share kebaikan, share Mhm. love. Terus Yes, all you give yes, just come back to you multiply. That's all. I know. yes, betul. Bener banget tuh Bunda, dari jaga niatan dulu, dari hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga perasaan. Karena mulutmu adalah harimaumu, kayak gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, berarti kita harus menebar juga kebahagiaan buat orang lain. Kita ingin Iya. menarik rezeki, berarti kita harus memberi rezeki dulu buat orang lain. Iya. Intinya Buat semua harus dari memberi terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Mbak Putri, Yeay. hanya saya suka banget sama aura Mbak Putri. You so positive. Ih, makasih banyak Bunda. Nah, Thank I you love it. Bunda. Ini semua juga belajar dari Bunda Sinta, ketemu semua orang-orang yang orang sudah sukses itu semua rata-rata selalu memang dari dasari dari memberi. Saya nut banget Bunda. Saya akan belajar dan terutama juga menjaga puasa tuh ya Bunda ya, meditasi. Nah, ini yang saya masih sering bolong-bolong nih Bunda. Makanya tadi aduh pengen banget nih apa nih yang benar-benar tipsnya Bunda untuk menjaga selalu di vibe positif ini karena nggak mudah loh Bunda. Seperti Ya, itu. sangat nggak mudah. Tapi Iya. semua kita ngalir aja, nggak usah terlalu terpaksa. Toh Iya. juga Iya. nggak ada yang suruh maksa kok. Jadi do it all with Iya. your heart. Do it all with your heart. Jadi jangan sampai terpaksa. Karena kalau terpaksa nanti suatu saat kita ngamuk, kita marah sendiri gitu loh. Jadi lakukan Oke, semua. jadi kayak ada yang bentrok gitu ya Bunda ya. Santai aja. Ya. Ya, ya. Oke, Mbak. Ya, thank you banget Bunda. Aduh, ini benar-benar terpuaskan banget ini ya. Kita dapat spiritnya yang luar biasa, value, belief-nya dari Bunda Sinta untuk bisa selalu sukses dan selalu di high energy. Itu yang terutama. Jadi, satu kata dari Bunda adalah bagaimana kita selalu memberikan cinta. Ya, kita saling sharing, caring ya. Dimulai dengan cinta dulu. Karena kalau kita sudah dimulai dengan cinta, maka segala ide, segala kreativitas, itu kita bisa berkarya menjadi karya yang luar biasa. Begitu ya Bunda ya. Oke Bunda Sinta, sebagai bentuk apresiasi kami dari tim Citra, cerita inspiratif untuk kita semua, kami ada e-sertifikat Bunda. Nanti e-sertifikatnya ini karena ya kami nggak bisa tayangkan dulu ya. Kami akan kirim langsung ke emailnya Bunda dan ada juga souvenir menarik dari Prucitra Agency. Jadi acara ini didukung oleh dari Prucitra Agency DP13 Bunda. Thank you banget ya Bunda Sinta atas segala waktunya. Dan ini juga jam sudah mau menunjukkan jam 6. Ini saatnya Bunda mau buka puasa ya Bun ya. Semoga dilancarkan. Astengkara. Ini menunya apa nih Bunda hari ini? Iya, menunya apa nih Bunda hari ini? Menunya apa nih? Binjai. Oh, bebek binjai. Oh, pantas tadi di sini ada bebek binjai. Wow, luar biasa. Wah, luar biasa banget Bunda. Thank you sekali lagi Bunda. Kami haturkan terima kasih banyak. Kami ada punya budaya Bunda. Saya izin ya Bunda, saya ucapkan tiga kali terima kasih untuk Bunda. Semoga Bunda semakin sukses, sehat selalu. Terima kasih Bunda Sinta, terima kasih Bunda Sinta, terima kasih Bunda Sinta. I love you Bunda, thank you, terima kasih banyak. Oke, bye-bye. Salam buat keluarga semua Bunda Sinta. I love you.
Thank you. Makasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih. Saya Putri Penyarikan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk itu saya Putri Penyarikan mohon undur diri dari hadapan Anda. Kembali lagi setiap hari Sabtu atau Minggu ya di Citra, cerita inspiratif untuk kita. Bye-bye. I love you.